Halo Bapak Ibu, selamat menonton video kali ini. Karena video kali ini akan membahas pendidikan formal, terutama pendidikan S1 di InfoKitA. Nah, sengaja saya munculkan tampilan ini karena di sini ada yang berbeda. Karena di sini ada bidang studi pendidikan agama Konghucu. Sungguh sangat berbeda dari harapan kita. Karena semestinya yang tertulis di sini bukan pendidikan agama Konghucu, tetapi mestinya yang tertulis di bidang studi adalah pendidikan agama Kristen. Sangat terlalu. Nah, ini penting Bapak Ibu di riwayat pendidikan formal, karena ada hubungannya dengan S1 atau D4 hasil verbal yang sudah kita lakukan selama ini, dan ternyata hasilnya berbeda dari apa yang sudah kita hafal. Kemudian tentu juga ada hubungannya dengan informasi dari pemerintah, terutama dari Kemdikbud, bahwasanya 2021 ada penyeleksian atau penerimaan P3K. Nah, tentu sangat berpengaruh dengan riwayat pendidikan formal. Tentu kita akan bertanya, bagaimana melakukan perubahan ini? Nah, makanya Bapak Ibu jangan stop sampai di sini menonton, tonton sampai akhir, dan kemudian jangan lupa juga subscribe, like, comment, dan share supaya video berikutnya dapat lebih baik daripada video kali ini. Dan kemudian Bapak Ibu, tadi pertanyaannya bagaimana melakukan perubahan riwayat pendidikan formal, terutama pendidikan formal S1. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan gelisah, kita bisa menemukan solusi, karena usaha dengan berusaha pasti akan menemukan hasil. Nah, tentu langkah awal yang harus dilakukan adalah silakan minta kepada operator untuk membuka aplikasi Dapodik. Kenapa melalui aplikasi Dapodik? Karena semua perubahan data, semua sumber data di sini adalah bersumber dari Dapodik sekolah. Nah, tentu pertanyaan kita, apakah ini operator yang melakukan perubahan? Bukan. Ini adalah sistem yang melakukan perubahan seperti ini. Ini hampir sama dengan guru-guru, terutama Bapak Ibu guru yang menangani bidang studi pendidikan agama Kristen. Saya kurang tahu juga apakah begini juga Bapak Ibu guru yang menangani agama-agama di luar pendidikan agama Kristen. Nah, tentu perubahan ini semua dilakukan di aplikasi Dapodik. Nah, jadi caranya bagaimana? Silakan login dengan menggunakan akun
Dapodik Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu guru, akun PTK Bapak Ibu guru, bukan akun PTK operator, bukan akun PTK orang lain, bukan akun Dapodik sekolah, tetapi akun PTK sendiri yang sudah terverifikasi. Nah, tentu menggunakan akun itu isi username-nya dan isi passwordnya yang sudah diberikan oleh operator selama ini dan yang sudah kita verifikasi melalui akun individu PTK. Nah, caranya adalah fokusnya di PTK, kemudian guru, kemudian kita tunggu sebentar nama PTK, kemudian ubah, kemudian kita lihat data rinci riwayat pendidikan formal, kemudian klik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ada riwayat pendidikan SMA atau SMK, kemudian ada SMP tadi di atas, ada SD, dan ada riwayat pendidikan S1. Nah, ini bisa kita tambahkan, bisa juga kita hapus, dan bisa juga kita perbaiki. Nah, cara menambah ini tekan tambah plus di sini, udah tambah, kita tambah lalu muncul seperti ini. Nah, karena tujuan kita hanya melakukan perbaikan, tentu tidak perlu lagi ditambahkan. Nah, tekan di bagian pendidikan S1, kemudian tekan ubah. Nah, nanti isi sesuai dengan bidang studi. Ini kita klik di sini, nanti ada beberapa pilihan, kemudian ada S1, ada juga gelar akademik, ini gelar akademik, kemudian ada satuan pendidikan formal, kemudian pendidikan agama Kristen, kemudian kependidikan karya, tahun masuk, tahun lulus, kemudian NIS atau NIS atau NIM, dan kemudian masih studi atau kuliah, tidak atau masih, itu tergantung, kemudian semester dan rata-rata IPK. Nah, setelah ini sudah kita isi dan ubah, jangan lupa simpan, tunggu sebentar, nanti biasanya ada gagal menyimpan karena tidak ada perubahan di dalam kolom ini. Nah, tadi sudah saya lakukan perubahan, karena tidak ada perubahan makanya dia tidak menunjukkan menu atau sebuah pesan bahwa data yang barusan kita miliki sudah simpan. Nah, jadi setelah kita isi ini Bapak Ibu guru, pasti nanti akan tersimpan dengan kita menekan menu simpan ini. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana ini bisa berubah? Kan sudah kita perbaiki. Nah, tidak sedemikian Bapak Ibu. Kalau kita perbaiki di sini langsung otomatis tidak. Tapi minta lagi kepada operator untuk melakukan sinkronisasi Dapodik supaya perubahan data ini terkirim ke data info ketik. Kalau tidak disinkron, maka data yang sudah kita rubah ini tidak akan masuk di info PTK,
mudah-mudahan nanti ini bisa berubah. Nah, kenapa harus operator yang sinkronisasi? Tentu kita akan bertanya, kenapa bukan dengan menggunakan akun saya saja? Nah, Bapak Ibu, di sini tidak ada menu sinkronisasi, tidak ada. Jadi makanya wajib operator yang melakukan pengiriman sinkronisasi. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah dilakukan sinkronisasi, kita tunggu dalam beberapa hari. Nanti yang sudah kita rubah di sini, dan mudah-mudahan di sini akan berubah terutama di riwayat pendidikan formal di bidang studi dari pendidikan agama Konghucu, pasti nanti akan berubah menjadi agama Kristen. Nah, Bapak Ibu, di sini memang juga berbeda di aplikasi PTK Kemdikbud.go.id. Di sini tertulis juga pendidikan agama Konghucu, sama dengan di riwayat pendidikan formal di info PTK. Nah, tentu dua data ini antara info PTK dengan data PTK atau aplikasi PTK data di Kemdikbud.go.id itu semua sumbernya dari Dapodik sekolah. Nah, tentu nanti setelah dilakukan sinkronisasi, kedua data ini yakin kita pasti akan berubah, dengan catatan bahwa jaringannya bagus, dan mudah-mudahan juga operator melakukan sinkronisasi, dan jangan lupa dukungan kepada operator supaya semangat untuk melakukan sinkronisasi juga. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan setiap ada perbaikan data, ini semua data kita, ini bisa kita lakukan pengecekan di sini. Ada beban mengajar, ada di sini ada juga tugas, ada juga di situ ya pendidikan tadi, itu juga ada sertifikasi ini tadi yang saya sebutkan, ada biodata ini berisi tentang identitas biodata semua. Kemudian ada juga beban mengajar, ada tugas, ada juga pendidikan tadi di sini masih pendidikan agama Konghucu. Nah, kita berharap Bapak Ibu selalu proaktif melakukan pengecekan data ini, sesering mungkin melakukan pengecekan data-data ini. Nah, bisa jadi operator silaf dalam mengisi data, dan ternyata setelah melakukan sinkronisasi maka ada beberapa terjadi perbedaan sehingga data yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertera, baik itu di info PTK maupun di aplikasi PTK data di Kemdikbud.go.id. Jadi jangan ada praduga prasangka bahwa kesalahan data dilakukan operator sekolah. Jadi selalu, karena perubahan data rinci itu tidak bisa dilakukan oleh operator sekolah, hanya
bisa dilakukan dengan menggunakan akun PTK itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorial penjelasan yang saya sampaikan melalui video ini kiranya dapat bermanfaat, dan keraguan kita mengenai perubahan data riwayat pendidikan formal ini setidaknya dapat memberi pencerahan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah video, dan bisa juga kita bantu untuk share supaya saya juga termotivasi lebih baik lagi untuk membuat video-video tutorial di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, salam sehat.